Bab 646, tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Begitu tetua Parubaya mengatakan ini, itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang menyebabkan 1000 riak. Aku juga merasa seperti ini. Saya setuju dengan ini. Sebagian besar tetua yang tersisa mengangguk setuju. Sejauh yang mereka ketahui, begitu dia mengonsumsi buah kekosongan roh, praktis dipastikan bahwa Tuan Muda kedua, kultivasi Zhang Shouyuan, akan menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void, dan tahap inisiasi Void tingkat ke-7, seniman bela diri memiliki peluang besar untuk menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri dinasti dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Di sisi lain, situasi Tuan Muda sulung, Zhang Shouyong, sedikit sulit. Tahap interpretasi Void sudah bukan masalah yang hanya mengandalkan aspek origin energi, dan pemahaman konsep lebih penting. Jika konsep seseorang tidak dipahami ke tingkat yang diperlukan, maka bahkan jika energi asal seseorang lebih kuat, seseorang tidak akan dapat menembus ke tahap interpretasi Void. Selain energi asal seseorang harus memenuhi persyaratan, lebih penting untuk terlebih dahulu memahami konsep interpretasi Void atau konsep menengah untuk menerobos ke tahap interpretasi Void. Ini adalah sesuatu yang biasanya paling sulit. Di bawah perbandingan seperti itu dan ditambah dengan Tuan Muda kedua, Zhang Shouyuan, sebagai patriark masa depan klan Zhang, kelompok tetua memiliki keputusan di hati mereka. Mereka memihak Tuan Muda kedua, Zhang Shouyuan. Zhang Shouyuan mengungkapkan senyum di wajahnya, namun dia bertindak sederhana. Tetua, kalian semua terlalu baik. Huff. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar tiba-tiba, dan itu mengganggu suasana riuh di tempat kejadian. Seketika, suasana menjadi hening, benar-benar hening. Tatapan semua orang turun ke orang yang mendengus dingin. Orang yang mengeluarkan dengusan dingin tidak lain adalah Zhang Shouyong, yang berada di sisi Duan Lingtian. Untuk sementara waktu, banyak tetua klan Zhang mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Tuan Muda sulung telah meninggalkan klan untuk jangka waktu tertentu, namun dia semakin tidak tahu sopan santun. Beberapa tetua yang berusia lebih dari 100 tahun berbicara dengan acuh tak acuh, dan nada bicara mereka mengandung niat untuk disalahkan. Di sisi lain, ketika istri patriark dan Zhang Shouyuan melihat pemandangan ini, senyum di wajah mereka menjadi lebih cemerlang, dan keduanya merasa bahwa Zhang Shouyong sedang mencari kematian. Dengan adegan yang disebabkan Zhang Shouyong ini, akan aneh jika ada penatua yang memilih dia. Yong, ketika dia melihat Zhang Shouyong membuat marah banyak tetua, patriark mengerutkan kening dan sedikit bingung. Menurut pemahamannya tentang putra sulungnya ini, Zhang Shouyong bukanlah orang yang gegabah. Sesepuh, Zhang Shouyong melirik dengan acuh tak acuh pada kelompok tetua klan Zhang, dan dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Sepertinya kalian semua tidak percaya diri dengan kemampuanku untuk menerobos ke tahap interpretasi Void sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti setelah aku mengkonsumsi buah Void Roh. Atau mungkin, inilah saatnya aku harus memberi kalian semua kepercayaan diri. Saat Zhang Shouyong selesai berbicara, dia memutar topik. Praktis begitu dia selesai berbicara. Suara mendesing. Untaian energi kuning tanah yang terlihat jelas melingkar di sekitar tubuh Zhang Shouyong, dan itu memancarkan jejak aura yang luas. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi bergolak di atasnya sebelum akhirnya menyatu menjadi 9 siluet naga bertanduk kuno. Kekuatan 9 naga bertanduk kuno. Ke-9, konsep dasar bumi tingkat ke-9. Seketika, sesepuh alis putih adalah yang pertama bereaksi, dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Selanjutnya, semakin banyak orang bereaksi terhadap apa artinya ini, dan di antara mereka termasuk Duan Lingtian. Kekuatan bumi dasar tingkat 9. Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada Zhang Shouyong, dan dia hanya bisa terkesiap. Sekarang dia akhirnya mengerti niat Zhang Shouyong. Jadi ternyata Zhang Shouyong selalu menunggu saat ini tiba. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya. Jika dia mengkonsumsi buah kekosongan roh, dia pasti akan dapat dengan lancar menerobos ke tahap interpretasi kekosongan sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti. Elementary Earth Force tingkat ke-9 Big Brother Zhang tampaknya telah dipahami selama beberapa waktu. Ini jelas memiliki momentum untuk mendekati konsep bumi menengah. Duan Lingtian, yang mewarisi ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, memiliki tatapan tajam yang luar biasa, dan dia melihat dengan sekali pandang bahwa konsep dasar tingkat ke-9 Zhang Shouyong tidak sederhana. Bagus.
Patriark tertegun sejenak sebelum berteriak eksplosif, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Keberuntungan klan Zhangku, keberuntungan klan Zhangku. Dengan hadirnya Tuan Muda Sulung, mengapa klan Zhang kami khawatir tidak dapat bangkit di dunia? Dalam waktu singkat, banyak tetua klan Zhang berbalik untuk menyanjung Zhang Shouyong. Beberapa tetua klan Zhang ini bahkan telah memihak Zhang Shouyuan sebelumnya, namun pada saat ini, mereka tampak seperti rumput di atas dinding yang bergoyang bersama angin. Mereka tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa budidaya Zhang Shouyong tidak hanya melangkah ke tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void, dia benar-benar memahami konsep dasar bumi tingkat ke-9. Sepertinya klan Zhang akan dapat mencari pusat perhatian di panggung yaitu kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini. Seorang penatua dengan rambut putih dan alis tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan kejutan yang menyenangkan. Istri Patriark dan Zhang Shouyuan berdiri terpaku di tempat di dekatnya. Senyum di wajah mereka telah benar-benar membeku sejak lama, dan sepertinya ada sedikit ketidakpercayaan dan keterkejutan yang bercampur di kedalaman mata mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa bukan hanya bakat alami Zhang Shouyong yang tinggi, bahkan kemampuan pemahamannya sangat menantang. Dia benar-benar memahami konsep dasar bumi tingkat 9. Tetua, Anda dapat memilih sekarang, putuskan siapa yang harus mengkonsumsi buah roh Void ini. Suara Patriark terdengar tepat waktu. Pada saat ini, hasilnya sudah tanpa ketegangan sedikitpun. Setelah Zhang Shouyong, Tuan Muda Sulung klan Zhang mengungkapkan konsep bumi dasar tingkat ke-9-nya, dia mendapatkan dukungan dari semua tetua klan Zhang. Semua orang berharap bahwa dia mengkonsumsi buah kekosongan roh dan menerobos ke tahap interpretasi kekosongan sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dan berusaha untuk mendapatkan kehormatan yang sangat besar bagi klan Zhang di kompetisi bela diri 10 dinasti. Kakak Zhang, selamat. Ketika dia melihat Zhang Shouyong mendapatkan buah kekosongan roh, Duan Lingtian memberi selamat melalui transmisi suara. Kakak Lingtian, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu khawatir. Zhang Shouyong meminta maaf. Tidak ada salahnya dilakukan, tidak apa-apa selama kamu mendapatkan buah roh Void. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan kemudian melirik ke langit malam yang telah benar-benar redup dan berkata, ini sudah larut, aku harus pergi juga, kita akan bertemu lagi ketika kompetisi bela diri dinasti dimulai. Zhang Shouyong mengirim Duan Lingtian keluar sambil berkata sambil tersenyum, mungkin kita tidak perlu menunggu sampai kompetisi bela diri dinasti. Mungkin aku akan dapat menemukan akar awet muda yang kamu butuhkan dalam beberapa hari lagi, atau mungkin saya akan memiliki beberapa buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void. Itu tidak bisa lebih baik. Di pintu masuk Zhang Clan Estate, Duan Lingtian mengungkapkan senyum cemerlang sebelum mengucapkan selamat tinggal sekali lagi dan pergi. Ketika dia melihat sosok Duan Lingtian menghilang di depan matanya, Zhang Shouyong berbalik dan kembali ke perkebunan. Di sisi lain dari Zhang Clan Estate, kalian bertiga menemukan waktu yang baik dan membersihkannya, aku ingin dia menghilang dari dunia, dan kalian tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Wanita parubaya itu berbicara dengan suara rendah kepada 3 pria parubaya berbaju hitam di depannya. Baik nyonya, 3 pria parubaya berpakaian hitam mengangguk dengan hormat, dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Pergi, seiring dengan wanita parubaya yang melambaikan tangannya, sosok 3 pria parubaya berpakaian hitam melintas memudar ke langit malam, dan mereka seperti 3 hantu di langit malam. Ibu, tak lama, seorang pria muda muncul di sisi wanita itu, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apakah mereka bertiga mampu melakukannya? Duan Lingtian sangat aneh, setelah aku terpengaruh oleh teknik iblis tempo hari, aku tidak merasakan apapun yang salah dari awal hingga akhir. Kekuatan mereka bahkan di atas kekuatanku. Membunuh Duan Lingtian seharusnya tidak sulit. Wanita parubaya itu sangat percaya diri dengan 3 pria parubaya berpakaian hitam yang dia kirim. Pria muda itu menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, namun cahaya dingin di matanya tidak berkurang. Jika Duan Lingtian mati, maka amarahku akan tercurah, tapi betapa menyesalnya buah roh Void itu, Zhang Shouyong diizinkan untuk mendapatkannya. Dengan bakat alami dan kemampuan pemahaman Zhang Shouyong, seharusnya tidak sulit baginya untuk menerobos ke tahap interpretasi Void sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti setelah dia mengkonsumsi buah roh Void. Untungnya, dia tidak berniat untuk melakukannya, mengambil posisi Patriark, jika tidak, dia akan menjadi musuhmu yang kuat. Wanita itu juga menghela nafas lega. Di sisi lain,
Setelah Duan Lingtian tiba di dekat perkebunan yang dibeli Kekaisaran Batu Hitam di dinasti Darhan, dia melihat 3 orang mengawasinya dari bayang-bayang. Tapi ketika dia masuk ke Darkstone Estate, ketiga orang itu tidak mengikutinya. Siapa mereka? Setelah Duan Lingtian kembali ke Darkstone Estate dan halamannya sendiri, dia tidak bisa tidak berpikir keras. Secara logis, setelah saya tiba di ibu kota dinasti Darhan, saya tidak menyinggung siapapun. Jika saya benar-benar berbicara tentang seseorang yang bermusuhan dengan saya, maka itu hanya tuan muda kedua klan Zhang, Zhang Shouyuan, dan istri patriark. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menebak itu adalah Zhang Shouyuan dan istri patriark, dan dia menjadi semakin yakin akan hal itu. Aku akan mengabaikan mereka, bagaimanapun. Ketiga orang itu seharusnya tidak begitu berani untuk masuk tanpa izin ke Darkstone Estate. Selanjutnya, Duan Lingtian tidak terus berpikir sebelum duduk bersila di tempat tidur, dan kemudian dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Fragmen konsep dan batu asal kelas menengah muncul dari udara tipis di tangan Duan Lingtian. Fragmen konsep adalah tepatnya fragmen konsep angin tingkat kelima yang dia peroleh di harta karun Raja Pedang hari itu, dan itu dapat membantunya dalam memahami konsep angin sampai dia memahami konsep angin tingkat lanjut tingkat kelima. Selama periode waktu ini, pemahamannya tentang konsep angin akan meningkat pesat karena fragmen konsep ini. Waktu dengan cepat mengalir. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu, dan hanya 1 bulan tersisa sampai kompetisi bela diri dinasti sekarang. Aku akhirnya menerobos. Ketika Duan Lingtian bangun sekali lagi, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Tampaknya ada untaian energi asal yang melompat-lompat di sekelilingnya, dan pada akhirnya, mereka benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya. Selama periode waktu ini, 8 siluet naga bertanduk kuno secara bertahap tersebar di atasnya. Tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void. Duan Lingtian akhirnya berhasil menerobos. Aku akan keluar dan berjalan-jalan. Berkultivasi selama 3 bulan penuh hampir mencekik Duan Lingtian, dan setelah 3 bulan, Duan Lingtian telah meninggalkan Darkstone Estate sekali lagi. Mereka masih di sini. Duan Lingtian baru saja meninggalkan Darkstone Estate ketika dia melihat 3 orang yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Bab 647, 3 mayat. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut, Duan Lingtian dapat menentukan bahwa ketiga orang ini adalah 3 orang yang mengikutinya 3 bulan lalu, dan mereka tampaknya dikirim oleh istri dan putra patriark klan Zhang. Adapun tujuan mereka, Duan Lingtian samar-samar dapat menebak bahwa mereka harus berada di sini untuk mengambil nyawanya. Karena kalian semua sangat sabar dan telah menunggu selama 3 bulan, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Duan Lingtian berdiri di luar Darkstone Estate, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Tentu saja, 3 orang yang tersembunyi di balik bayang-bayang pasti tidak akan bisa melihat senyum Duan Lingtian saat ini. Selanjutnya, Duan Lingtian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menjauhkan diri dari Darkstone Estate. Duan Lingtian dapat dengan jelas memperhatikan bahwa setelah dia pergi, ketiga orang itu mengikuti di belakangnya seperti bayangan, dan seolah-olah mereka adalah 3 helai kanker. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian kebetulan melewati gang yang terpencil dan kosong. Selain Duan Lingtian, tidak ada satu orang pun yang terlihat di kedua sisi gang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 3 deru angin yang menusuk telinga menyapu pada saat yang hampir bersamaan, dan mereka menyerang Duan Lingtian. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian dikelilingi oleh 3 pria parubaya dengan pakaian hitam, dan seolah-olah jaring yang menutupi surga telah menjebaknya dengan erat. Duan Lingtian memiliki ekspresi riang ketika dihadapkan dengan kedatangan 3 orang yang tiba-tiba. Adegan di depan matanya sesuai dengan harapannya. Jika aku tidak salah, kalian semua seharusnya dikirim oleh istri patriark klan Zhang dan tuan muda kedua, kan? Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada pria parubaya berpakaian hitam dan berbicara perlahan. Ketiga pria parubaya berpakaian hitam itu tetap tidak berubah ekspresinya, dan seolah-olah mereka sama sekali tidak mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tapi Duan Lingtian yang memiliki kemampuan pengamatan yang tajam masih bisa melihat jejak keterkejutan di kedalaman mata mereka. Itu benar-benar mereka. Sekarang Duan Lingtian telah sepenuhnya mengkonfirmasinya. Membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya yang berdiri di sisi kiri Duan Lingtian berteriak dengan suara rendah. Praktis begitu dia selesai berbicara,
dia bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi harimau kelaparan yang membuka mulut darahnya saat menerkam ke arah Duan Lingtian. Adapun dua rekannya yang lain, mereka menyerang bersamanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat mereka bergerak, 11 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas mereka masing-masing. Pada saat ini, mereka bertiga tidak menggunakan senjata roh atau konsep mereka. Dengan kata lain, kultivasi mereka yang sebenarnya berada di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Kultivasi yang mereka bertiga ungkapkan sama sekali tidak mengejutkan Duan Lingtian. Karena ketika dia memperhatikan ketiga orang ini 3 bulan lalu, Duan Lingtian telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi mereka. 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8. Pada saat itu, kultivasi Duan Lingtian hanya pada tingkat ke-5 dari tahap inisiasi Void, dan belum lagi menggunakan senjata roh kuasa Royal Grade, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, masih akan sulit untuk membunuh mereka. Bahkan jika Duan Lingtian menggunakan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai tingkat ke-7 dari tahap inisiasi kekosongan dan mengeksekusi keterampilan jiwa, 1000 ilusi, masih tidak mungkin untuk melakukan apapun terhadap mereka. Jadi pada saat itu, Duan Lingtian bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, Darkstone Estate dilindungi oleh Raja Yong, dan dia tidak khawatir tentang mereka bertiga yang masuk untuk membunuhnya. Sekarang, kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void, dan kekuatan spiritualnya telah mengikuti ini untuk menerobos ke tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. 3 seniman bela diri tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-8, dan tidak satupun dari mereka adalah Master Prasasti. Ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi Duan Lingtian 3 bulan lalu. Jika ada Master Prasasti di antara mereka bertiga, maka ketika Duan Lingtian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi mereka 3 bulan lalu, mereka pasti akan menyadarinya. Namun mereka bertiga tidak memperhatikan kekuatan spiritual Duan Lingtian sedikit pun pada hari itu, dan Duan Lingtian dapat mengetahui dari sini bahwa tidak ada guru prasasti di antara mereka. Ketika berhadapan dengan 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 8 yang mendekat dengan mengancam, mata Duan Lingtian menyipit saat untaian cahaya redup mulai berkedip-kedip di dalam. 1000 ilusi. Pada saat berikutnya, kekuatan spiritual Duan Lingtian langsung menyatu dengan merek jiwa di lubuk jiwanya untuk menjalankan keterampilan jiwa yang menjadi miliknya secara eksklusif. Ruang ilusi yang sulit dipahami dibangun oleh Duan Lingtian, dan itu menyapu 10 meter di sekitar area tempat dia berada. Pada saat yang sama, 3 pria parubaya tahap inisiasi Void tingkat ke-8 yang telah menarik senjata roh mereka dan menggunakan konsep mereka masuk berturut-turut ke dalam ruang ilusi. Di bidang penglihatan Duan Lingtian, setelah ketiga orang itu mendekatinya, mereka langsung mengubah target mereka dan mulai saling bertarung. Sementara itu, Duan Lingtian dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke sisi gang terpencil dan dengan santai menyaksikan ketiga orang itu bertarung sepuasnya. Pertempuran antara 3 orang itu sangat tragis, dan salah satu dari mereka terluka parah oleh serangan gabungan dari yang lain setelah beberapa saat. Jeritan nyaring terdengar, dan orang yang terluka parah telah dibunuh oleh 2 orang lainnya. Duan Lingtian menyaksikan dengan dingin dari samping ketika pria parubaya berpakaian hitam itu jatuh ke genangan darah. Meskipun dia benar-benar asing dengan 3 orang di depannya, karena mereka ingin membunuhnya, dia secara alami tidak akan menahan diri. Karma suatu hari akan datang untuk menggigit kembali. Pada saat yang sama, 2 orang yang tersisa mulai saling bertarung. Setelah setengah jam, orang lain terbunuh. Orang terakhir terluka parah dan berada di gerbang kematian, dan dia menggunakan pedang rohnya untuk menopang dirinya sendiri. Jelas, dia tidak akan hidup lama. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Ketika dia melihat orang ini bukan ancaman lagi, Duan Lingtian bertepuk tangan saat dia membubarkan ruang ilusi yang diciptakan oleh keterampilan jiwa, Tousan Illusion. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian hitam yang terluka parah dan di ambang kematian menyadari bahwa dia telah meninggalkan tempat misterius itu untuk kembali ke gang terpencil. Sekilas, dia melihat 2 rekannya yang mati dalam genangan darah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Dalam waktu singkat, dia melihat hal yang sangat menakutkan. Cedera pada kedua rekannya sangat akrab baginya. Selanjutnya, tatapannya turun ke pedang roh di tangannya. Darah segar tak henti-hentinya menetes darinya. Itu aku. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat pasi saat pupil matanya mengerut, dan tubuhnya mulai menggigil.
Dia tidak mau percaya bahwa semua ini nyata. Tepat sekali, itu kamu. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh masuk ke telinga pria parubaya pada waktu yang tepat, dan itu menyebabkan dia memiliki ekspresi heran. Kamu, bagaimana bisa? Tidak, tidak mungkin. Ketika pria parubaya itu berbalik, dia melihat Duan Lingtian, yang berdiri di sisi gang seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan dia tidak bisa menahan ketakutan sampai menggelengkan kepalanya tanpa henti. Sejauh yang dia ketahui, tidak mungkin semua yang ada di depan matanya menjadi nyata. Dia jelas membunuh pemuda itu 2 kali sebelumnya. Tapi sekarang, pemuda itu baik-baik saja, namun 2 temannya malah mati. Tidak ada yang tak mungkin. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada pria parubaya berpakaian hitam, dan sepertinya menyadari ketidakpercayaan pria parubaya itu, Duan Lingtian berkata perlahan, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kamu pahami, sama seperti apa terjadi lebih awal. Mungkin, kamu sama sekali tidak tahu bagaimana kamu tiba-tiba tiba di tempat lain dan tidak tahu mengapa aku akan muncul sekali lagi setelah kamu membunuhku sekali. Pada saat yang sama, kamu tidak akan membayangkan bahwa kedua orang itu Anda membunuh berturut-turut adalah teman Anda berdua. Saat Duan Lingtian berbicara, setiap kata-katanya seolah berubah menjadi pisau tajam yang tak henti-hentinya menembus dada pria parubaya itu, dan itu menyebabkan tubuh pria parubaya itu bergetar lebih hebat lagi. Saat ini, di mata pria parubaya berpakaian hitam, pemuda berpakaian ungu yang membawa senyum tipis di wajahnya tidak berbeda dengan iblis. Iblis, kamu iblis. Kamu iblis. Iblis. Mungkin, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat yang tidak jelas. Iblis, aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu berjuang untuk menyerang Duan Lingtian dan membunuh Duan Lingtian. Namun sayangnya, dia baru melangkah keluar ketika tubuhnya yang kehilangan dukungan dari pedang rohnya tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan jatuh ke tanah. Luka-lukanya terlalu berat. Jika kamu memiliki kehidupan lain, ingatlah untuk tidak menjadi antek orang lain, hanya dengan menjadi salah satu di atas, kamu dapat mengendalikan nasibmu sendiri. Pada saat yang sama ketika Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh, energi asal di tangannya mengembun menjadi bilas sepanjang 3 kaki, dan kemudian tangannya naik dan turun untuk mengakhiri kehidupan pria parubaya berpakaian hitam itu. Karena kalian berdua ingin bermain, maka aku akan menemanimu. Setelah Duan Lingtian menyebarkan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya yang diringkas menjadi bentuk dari origin energi, dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah perkebunan klan Zhang, dan wajahnya tertutup lapisan es. Selanjutnya, Duan Lingtian mengangkat tangannya untuk melepas ikat pinggang salah satu pria parubaya sebelum mengikat ketiga mayat itu bersama-sama. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian menyeret ketiga mayat itu saat dia melayang ke langit. Suara mendesing. Meskipun dia membawa 3 mayat, gerakan Duan Lingtian masih sangat cepat, dan dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang dengan cepat tiba di depan pintu masuk Zhang Clan Estate. Tuan Muda Lingtian. Duan Lingtian baru saja turun di luar pintu masuk Zhang Clan Estate ketika penjaga Zhang Clan di luar sudah membungkuk hormat kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk kepada penjaga klan Zhang ini, dan itu membuat mereka merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim panas. Tuan Muda Lingtian benar-benar ramah. Seperti yang diharapkan dari teman Tuan Muda Sulung, dia tidak sombong atau angkuh. 3 penjaga klan Zhang berbisik dalam diskusi dan mereka sangat menghormati Duan Lingtian. Itu, 3 mayat. Dalam waktu singkat, seorang penjaga klan Zhang dengan tatapan tajam melihat bahwa Duan Lingtian benar-benar menyeret 3 mayat dan telah melemparkannya ke pintu masuk perkebunan klan Zhang. Apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Lingtian? Untuk sesaat, penjaga klan Zhang menjadi sedikit pucat dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bukankah pemuda berpakaian ungu di depan mereka adalah teman Tuan Muda mereka? Membawa mayat untuk berkunjung bukanlah sesuatu yang dilakukan seorang teman, kan? Apakah kalian semua mengenal ketiga orang ini? Duan Lingtian memandang penjaga klan Zhang dan dengan ringan tersenyum saat dia bertanya. Tetapi pada saat ini, senyumnya tidak berbeda dengan senyum iblis ketika memasuki mata para penjaga ini. Namun, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke ketiga mayat itu. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka berubah menjadi kaget. Mereka, bukankah mereka penjaga di sisi istri patriark? Itu mereka. Saya masih ingat ketika Nyonya menikah bertahun-tahun yang lalu, ketiga orang ini adalah bagian dari mahar Nyonya.
Beberapa penjaga klan Zhang mengenali ketiga mayat ini dengan pandangan sekilas. Mereka semua adalah eksistensi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Aku ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Hubungan antara Nyonya, Tuan Muda kedua, dan Tuan Muda Ling Tian tampaknya, mungkinkah? Dalam waktu singkat, para penjaga klan Zhang menatap Duan Ling Tian dengan ekspresi ketakutan. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa Duan Ling Tian memiliki kemampuan untuk membunuh 3 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8, mungkin saja seorang ahli yang mendukung Duan Ling Tian bergerak untuk membunuh ketiga orang ini. Bab 648, Mengutuk Kejahatan. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Apakah kalian semua bersedia membantu dan membawanya ke aula audiens klan Zhang? Duan Ling Tian memandang penjaga klan Zhang dan berbicara perlahan. Para penjaga klan Zhang menjadi pucat ketika mereka mendengar ini, dan mereka semua saling memandang, namun tidak ada yang berani setuju. Tuan Muda Ling Tian, jangan mempersulit kami. Dalam waktu singkat, seorang penjaga klan Zhang tertawa getir. Mereka bawahan Nyonya. Anda mungkin tidak takut pada Nyonya, tapi kami takut. Ya, penjaga klan Zhang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Alis Duan Ling Tian terangkat dan tidak terkejut, dan dia melanjutkan. Kalau begitu, beritahu Tuan Muda Sulung untukku dan minta dia pergi ke audience hall. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Ini bukan masalah. Penjaga klan Zhang buru-buru menjawab. Selanjutnya, Duan Ling Tian memimpin untuk menyeret 3 mayat ke dalam perkebunan klan Zhang, dan dia menyeret keluar noda darah panjang yang langsung menuju ke aula audiens klan Zhang. Di belakang Duan Ling Tian, seorang penjaga klan Zhang menuju ke sisi lain dengan bingung. Arah yang dia tuju tepatnya adalah halaman tempat Tuan Muda Sulung klan Zhang, Zhang Shouyong, tinggal. Tuan Muda Ling Tian. Ketika Duan Ling Tian tiba di luar aula audiens klan Zhang, para pelayan yang menjaga di luar mengenali Duan Ling Tian. Dalam waktu singkat, ekspresi para pelayan ini menjadi pucat. Karena mereka melihat 3 mayat yang diseret Duan Ling Tian. Bang! Dengan mengangkat tangannya, Duan Ling Tian langsung melemparkan ketiga mayat itu ke pintu masuk perkebunan klan Zhang, dan kemudian berdiri diam di samping tanpa masuk. Tolong beritahu patriark Anda, istri patriark, Tuan Muda kedua, dan berbagai tetua, dan undang mereka. Duan Ling Tian memandang para pelayan yang berdiri di samping dengan ekspresi sedikit pucat dan berbicara perlahan. Para pelayan buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini, dan kemudian pergi seolah-olah mereka melarikan diri. Ketika dia melihat tindakan para pelayan yang begitu dilebih-lebihkan, Duan Ling Tian menggosok hidungnya dengan malu-malu. Apakah aku begitu menakutkan? Tidak lama kemudian, sesosok melintas. Astaga, sosok itu sangat cepat, dan berdiri di sisi Duan Ling Tian dalam sekejap mata. Saudara Ling Tian, ada apa? Yang pertama tiba adalah Zhang Shouyong. Jelas, penjaga klan Zhang yang pergi mencari Zhang Shouyong tidak banyak bicara, jadi Zhang Shouyong tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Zhang. Duan Ling Tian dengan ringan tersenyum pada Zhang Shouyong, dan kemudian dia menunjuk ketiga mayat di dekatnya. Baru sekarang Zhang Shouyong memperhatikan ketiga mayat ini dan noda darah di sepanjang jalan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa mereka? Dalam waktu singkat, tatapan Zhang Shouyong turun ke 3 mayat. Sekilas, dia jelas melihat penampilan ketiga mayat itu. Zhang Shouyong tiba-tiba mendengus dingin dengan suara sedingin es yang ekstrim. Jelas, dia mengenali ketiga mayat itu, dan dia berkata dengan suara rendah. Itu sedikit asteris H. Sekarang, Zhang Shouyong secara alami mengerti apa yang telah terjadi. Pasti ibu kedua darinya telah mengirim orang untuk berurusan dengan Duan Ling Tian, tetapi mereka malah dibunuh oleh para ahli dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Sekarang Duan Ling Tian telah membawa ketiga mayat itu untuk mengecam kejahatan. Saudara Ling Tian, Anda bisa tenang, saya pasti akan memberi Anda penjelasan sehubungan dengan masalah ini. Zhang Shouyong berbicara kata demi kata seperti yang dia janjikan. Duan Ling Tian mengangguk, karena dia mempercayai Zhang Shouyong. Jika bukan karena dia percaya pada Zhang Shouyong, dia tidak akan hanya menyeret ketiga mayat ini ke klan Zhang seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Dalam waktu singkat, patriark telah tiba juga, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat saat dia melihat noda darah di sepanjang jalan. Ayah, lihat mereka. Ekspresi Zhang Shouyong sangat suram saat dia menunjuk ketiga mayat. Patriark klan Zhang melirik, dan ekspresinya menjadi gelap.
Kenapa mereka? Bukankah mereka penjaga di sisi ibu keduamu? Bagaimana mereka mati di sini? Mereka tidak mati di sini, jika saya tidak salah. Mereka seharusnya dikirim oleh ibu kedua untuk membunuh saudara Ling Tian, dan hasilnya malah dibunuh oleh para ahli kekaisaran batu kegelapan di belakang saudara Ling Tian. Zhang Shouyong berbicara dengan suara rendah. Ekspresi patriark menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia memandang Duan Ling Tian seolah-olah dia ingin memastikannya. Saudara Ling Tian, apakah benar-benar seperti ini? Patriark Zhang, mereka bertiga memang ingin membunuhku, tapi sayangnya bagi mereka, mereka tidak berhasil. Duan Ling Tian mengangguk. Alis Patriark merajut erat dan ekspresinya tidak menyenangkan ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia memandang Zhang Shouyong dan berkata, panggil ibu keduamu. Zhang Shouyong tidak bergerak ketika Duan Ling Tian sudah berbicara. Jangan khawatir Patriark Zhang, saya sudah meminta seseorang untuk mengundang nyonya dan tuan muda kedua. Zhang Shouyong berhenti bergerak ketika dia mendengar ini, sedangkan kerutan di wajah Patriark semakin dalam. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia mengirim Zhang Shouyong pergi, dia akan berdiskusi dengan baik dengan Duan Ling Tian dan melihat apakah masalah ini dapat diabaikan. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan istri keduanya. Tapi sekarang, dia jelas hanya bisa menggunakan transmisi suara untuk membujuk Duan Ling Tian. Saudara Ling Tian, klan Zhang saya salah dalam masalah ini, bagaimana dengan ini? Demi ekspresi ketulusan klan Zhang saya, selama itu dalam batas kemampuan klan Zhang saya, maka klan Zhang saya tidak akan ragu-ragu untuk memenuhi permintaanmu. Transmisi suara terdengar di telinga Duan Ling Tian, dan dia dapat merasakan bahwa ini adalah transmisi suara dari Zhang klan Patriark. Patriark Zhang. Duan Ling Tian melirik Zhang klan Patriark dan menjawab melalui transmisi suara. Saya dan kakak Zhang adalah teman, dan Anda adalah ayahnya. Secara logis, saya harus memanggil Anda paman, tetapi sehubungan dengan masalah hari ini, saya berharap paman dapat melakukan urusan publik tanpa membiarkan urusan pribadi ikut campur dan memberi saya keadilan. Patriark tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Duan Ling Tian ingin memperjuangkan harga dirinya. Setelah beberapa saat, banyak tokoh tiba secara berurutan, dan dalam waktu singkat, lebih dari 10 tetua klan Zhang telah tiba. Ini, Patriark tercengang ketika melihat para tetua klan Zhang ini. Paman, aku meminta seseorang untuk mengundang semua tetua. Duan Ling Tian melirik dalam-dalam ke Patriark, menyebabkan sudut mulut yang terakhir berkedut saat dia mengungkapkan jejak ketakutan dari matanya. Baru sekarang Patriark klan Zhang menyadari bahwa tidak hanya pemuda berpakaian ungu ini memiliki bakat alami yang luar biasa, bahkan pikirannya sangat hati-hati dan teliti, sampai menyebabkan kulit kepalanya sedikit mati rasa. Selanjutnya, dia melirik Zhang Shouyong. Dia tahu bahwa alasan Duan Ling Tian berani menyusun rencana ini tidak diragukan lagi karena kehadiran Cip tawar-menawar ini, putranya. Tidak dapat dikatakan, jika putranya tidak ikut campur dalam masalah hari ini, Duan Ling Tian benar-benar tidak akan dapat menimbulkan kegemparan. Sungguh orang yang licik. Sebagai seorang patriark dari sebuah klan, apa yang belum pernah dia lihat sepanjang hidupnya? Badai besar macam apa yang belum dia temui? Namun sekarang, di hadapan pemuda berbaju ungu ini, jejak ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Berapa umur anak kecil ini? Memiliki kemampuan licik yang mengerikan di usia yang begitu muda. Begitu dia tumbuh di masa depan, aku khawatir dia akan menjadi penjelmaan iblis. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ragu sedikit pun. Patriark, apa yang terjadi? 10 lebih tua dengan cepat melihat 3 mayat yang terikat bersama-sama, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mereka bertanya kepada Patriark. Patriark belum berbicara ketika seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bukankah mereka penjaga di sisi nyonya? Ini benar-benar pengawal nyonya. Meskipun penjaga nyonya berasal dari klan tempat nyonya berasal, karena mereka adalah bagian dari mahar ketika nyonya menikah dengan klan Zhang kami, maka mereka adalah anggota klan Zhang kami. Siapa yang begitu berani bahkan berani membunuh anggota klan Zhang kita? Untuk sementara waktu, kelompok tetua klan Zhang marah. Sementara itu, istri patriark dan tuan muda kedua datang terlambat. Ketika mereka melihat 3 pria parubaya berpakaian hitam yang tergeletak di tanah, ekspresi mereka menjadi gelap. Nyonya, jika saya tidak salah, mereka seharusnya menjadi penjaga di sisi Anda, kan? Dalam waktu singkat, seorang tetua klan Zhang bertanya kepada istri patriark. Wajah istri patriark tidak sedap dipandang,
namun dia masih mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa menyangkal. Jangan khawatir Nyonya, tidak peduli siapa yang membunuhmu penjaga, klan Zhang kami sama sekali tidak akan membiarkannya berbaring. Beberapa tetua klan Zhang menjamin istri patriark, dan ini menyebabkan dia merasa takut ketahuan. Tetua, kalian semua tidak tahu urutan kejadiannya, jadi sebaiknya kamu tidak menunjukkan kesetiaanmu dengan tidak sabar. Tepat pada saat ini, Zhang Shouyong berbicara dengan nada penuh ejekan. Tuan Muda Sulung, apa maksudmu? Seketika, para tetua klan Zhang itu bingung. Saudara Ling Tian, beritahu mereka. Zhang Shouyong memandang Duan Ling Tian dan mengangguk. Jangan ragu untuk berbicara langsung, dan tidak perlu ada keraguan. Duan Ling Tian mengangguk dan berbicara perlahan. Ketiga orang ini dibunuh oleh para ahli dari Kekaisaran Batu Kegelapanku, alasannya adalah karena mereka telah melakukan penyergapan selama 3 bulan penuh di luar perkebunan tempat kami tinggal, dan mereka secara langsung melakukan serangan mematikan ke arahku begitu aku meninggalkan perkebunan, hari ini. Untungnya, saya memiliki seorang ahli yang melindungi saya. Kalau tidak, saya sudah mati. Saat Duan Ling Tian selesai berbicara, dan kemudian dia melirik istri patriark dan tuan muda kedua yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang. Sejak tiba di ibu kota dinasti Darhan, saya tidak menyinggung siapapun, satu-satunya orang yang memiliki konflik dengan saya adalah istri patriark dan tuan muda kedua. Jadi, saya membawa ketiga mayat ini ke perkebunan klan Zhang, fakta membuktikan bahwa saya tidak salah. Orang-orang ini justru bawahan istri patriark. Duan Ling Tian selesai dengan satu napas, sedangkan kelompok tetua klan Zhang saling memandang dan semuanya terdiam. Nyonya, apakah yang dia katakan itu benar? Dalam waktu singkat, seorang tetua klan Zhang di atas usia 100 yang memiliki rambut putih dan alis putih bertanya kepada istri patriark dengan suara rendah. Istri patriark memilih untuk tetap diam, dan dia jelas-jelas mengakuinya secara diam-diam. Para tetua, saya harap Anda semua tidak dapat membiarkan masalah pribadi mengganggu tugas publik hari ini. Saudara Ling Tian adalah teman saya, dan saya harap Anda semua dapat memberinya keadilan. Jika tidak, saya, Zhang Shouyong, akan meninggalkan klan Zhang mulai saat ini dan seterusnya. Zhang Shouyong berbicara dengan nada tegas. Tinggalkan klan Zhang. Begitu Zhang Shouyong mengatakan ini, semua orang yang hadir termasuk Duan Ling Tian tercengang. Kakak Zhang, Duan Ling Tian memandang Zhang Shouyong saat kehangatan yang kuat muncul di hatinya. Di sisi lain, ekspresi istri patriark dan tuan muda kedua menjadi pucat. Mereka awalnya tidak menganggap serius masalah ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Duan Ling Tian hanyalah orang luar. Bab 649, Akar Awet Muda. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Sejauh yang mereka ketahui, ini adalah klan Zhang. Belum lagi patriark klan Zhang adalah suami atau ayah mereka, bahkan tidak mungkin bagi semua tetua klan Zhang untuk memihak orang luar seperti Duan Ling Tian. Tapi sekarang, Zhang Shouyong memasukkan kakinya ke dalam masalah ini dan kata-katanya yang mengancam semua orang di klan Zhang membuat mereka menyadari bahaya. Para tetua klan Zhang pulih dari keterkejutan mereka dan semua ekspresi mereka menjadi gelap. Hanya patriark klan Zhang yang memiliki senyum tak berdaya dan pahit di wajahnya, dan dia tampaknya telah menyadari sejak lama bahwa Zhang Shouyong akan melakukan ini. Dalam waktu singkat, kelompok tetua klan Zhang saling memandang, dan suasana di tempat kejadian menjadi sunyi. Duan Ling Tian tahu dengan jelas bahwa kelompok tetua klan Zhang mungkin sedang berkomunikasi melalui transmisi suara sekarang. Tidak lama kemudian, mereka akan mendapatkan hasil. Dengan bakat dan kekuatan alami kakak Zhang, sangat mudah baginya untuk maju dari kompetisi bela diri dinasti, dan bahkan kakak Zhang kemungkinan besar akan mampu menerobos ke tahap interpretasi Void sebelum kompetisi bela diri. 10 dinasti. Seorang jenius muda di tahap interpretasi Void sudah cukup untuk menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dan menghancurkan semua orang. Jika seorang jenius muda seperti ini dapat memperoleh kehormatan yang sangat besar dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, maka sebagai kekuatan dari mana dia berasal, klan Zhang pasti akan dapat memperoleh banyak manfaat. Jadi, pada saat ini, tidak mungkin bagi klan Zhang untuk membiarkan kakak Zhang pergi. Ini adalah sesuatu yang Duan Ling Tian sangat yakini. Fakta membuktikan bahwa pikiran Duan Ling Tian sepenuhnya benar. Kelompok tetua klan Zhang dengan cepat memiliki pandangan yang sama, untuk mengikuti keinginan Zhang Shouyong dan menghukum pelakunya.
Tuan Muda Sulung. Di antara kelompok tetua klan Zhang, tetua berambut putih dan beralis putih dengan prestise tertinggi perlahan berkata, meskipun masalah ini terkait dengan Nyonya dan Tuan Muda kedua, tetapi seperti kata pepatah, semua pria sama di mata hukum, jadi kita secara alami tidak bisa memihak. Namun, mengingat adik kecil ini benar-benar tidak terluka dan 3 orang yang menyerangnya sudah mati. Menurut aturan klan Zhang kami, kejahatan Nyonya dan Tuan Muda kedua tidak menjamin kematian. Itu tidak menjamin kematian, tapi itu seharusnya cukup untuk melumpuhkan kultivasi mereka, kan? Zhang Shouyong berbicara langsung. Lumpuhkan kultivasi mereka. Begitu Zhang Shouyong selesai berbicara, suasana di tempat kejadian menjadi berat. Di benua awan di mana martial Dao menang dan yang kuat dihormati, bagi sebagian besar seniman bela diri, kultivasi mereka harus lebih penting daripada hidup mereka. Jika mereka tidak berkultivasi, maka hidup akan lebih buruk daripada kematian. Di sisi lain, ketika istri patriark klan Zhang dan Tuan Muda kedua mendengar Zhang Shouyong, wajah mereka menjadi pucat. Melumpuhkan kultivasi kita, Bu, saya tidak ingin kultivasi saya lumpuh. Tuan Muda kedua bergidik ketakutan, dan dia hampir menangis saat berbicara. Yuan, jangan khawatir, tidak ada yang bisa melumpuhkan kultivasimu. Istri patriark menarik napas dalam-dalam dan maju selangkah. Lalu dia memandang Zhang Shouyong dan berkata dengan suara rendah, tanpa perintahku, tidak mungkin, untuk orang lain yang memerintahkan penjaga di sisiku, jadi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yuan. Zhang Shouyong berkata dengan acuh tak acuh, jika itu tidak berhubungan, maka itu tidak berhubungan, tapi kultivasimu harus lumpuh untuk memberikan penjelasan kepada saudaraku Ling Tian. Huff, istri patriark mendengus dingin, dan memiliki ekspresi seolah-olah dia menempatkan dirinya pada belas kasihan klan Zhang. Namun matanya masih dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap tajam ke arah Duan Ling Tian di dekatnya. Wajah Duan Ling Tian tenggelam ketika dia merasakan niat membunuh istri patriark. Sudah sampai seperti ini, namun wanita yang penuh kebencian ini masih sangat kebal. Dia benar-benar layak mati. Lakukan. Patriark klan Zhang menghela nafas ketika dia melihat sekelompok tetua melihat ke atas, dan dia melambaikan tangannya saat dia berbicara. Penatua penegakan. Penatua beralis putih dan berambut putih memandang seorang lelaki tua berpakaian hijau dan berbicara perlahan. Orang tua berpakaian hijau itu adalah tetua penegakan klan Zhang. Nyonya, saya minta maaf. Penatua penegakan mengambil napas dalam-dalam sebelum berjalan perlahan menuju istri patriark. Duan Ling Tian menyaksikan semua ini dengan dingin dari pinggir lapangan. Ketika penatua penegakan tiba di sisi istri patriark dan perlahan mengangkat tangannya. Jangan sentuh ibuku. Teriakan eksplosif tiba-tiba bergema, Zhang Shouyuan yang tidak dapat bertahan menonton, dan sosoknya melintas untuk memblokir di depan istri patriark dan menghalangi tetua penegakan. Tuan Muda kedua, ketika penatua penegakan melihat Zhang Shouyuan ikut campur, dia tidak bisa menahan tawa pahit dan perlahan-lahan meletakkan tangannya. Persetan, kalau tidak, kamu juga akan lumpuh. Mata Zhang Shouyong menyipit saat cahaya dingin melintas di dalamnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika Zhang Shouyuan mendengar teriakan muram Zhang Shouyong, wajahnya tidak bisa tidak menjadi tidak menyenangkan, dan tubuhnya mulai gemetar. Kamu, Zhang Shouyong, aku adikmu yang berhubungan darah. Adik laki-laki yang berhubungan darah. Zhang Shouyong mencibir. Sekarang kamu mengakui bahwa kamu adalah adik laki-lakiku. Di masa lalu, aku bisa menanggungnya ketika kamu mempersulitku, dan aku bisa menahan diri untuk tidak meributkannya denganmu, membahayakan temanku, dan aku sama sekali tidak akan tinggal diam. Kata-kata Zhang Shouyong diucapkan dengan tegas, membuat Zhang Shouyuan ketakutan sampai-sampai wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tanpa henti tanpa tanda-tanda akan berhenti. Yuan, minggir, istri patriark berbicara dengan suara rendah. Ayah, Zhang Shouyuan menatap ayahnya dengan enggan, patriark klan Zhang. Namun sayangnya, patriark klan Zhang sendiri berada dalam posisi yang sulit dengan tidak ada cara untuk mundur juga. Dia sangat jelas tentang karakter putra sulungnya. Kata-kata yang diucapkan oleh putra sulungnya seperti air yang dituangkan, dan sulit untuk ditarik kembali. Hari ini, jika dia tidak dapat memberikan penjelasan kepada putra sulungnya, maka dia tidak ragu sedikit pun bahwa putra sulungnya akan meninggalkan klan Zhang. Yuan, dengarkan ibumu. Patriark klan Zhang menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan Zhang Shouyuan. Tuan Muda kedua,
Penatua Penegakan memandang Zhang Shouyuan dan menghela nafas saat tangannya terangkat sekali lagi. Zhang Shouyong. Tapi Zhang Shouyuan masih tidak minggir, dan dia malah menatap Zhang Shouyong dan berkata dengan suara rendah, "Aku tahu kamu ingin membela temanmu hari ini, bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan sesuatu sebagai pertukaran. Selama kamu melepaskan ibuku, aku akan memberikan benda itu kepadamu." Kata-kata Zhang Shouyuan menyebabkan kebanyakan orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Bisakah masalah hari ini dibalik dengan satu hal? Saya tidak tertarik. Seperti yang diharapkan, Zhang Shouyong melirik Zhang Shouyuan dengan jijik dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kau yakin tidak tertarik? Zhang Shouyuan menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan mengangkat tangannya. Jika aku tidak salah, kamu sudah mencari benda ini sejak beberapa bulan yang lalu. Praktis pada saat Zhang Shouyuan selesai berbicara, sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah hal aneh yang terlihat seperti bahan obat. Yang terpenting, bahan obat ini tampak seperti akar pohon tua, sangat biasa dan tidak ada nilai yang bisa dirasakan darinya. Kelompok tetua klan Zhang awalnya berpikir bahwa Zhang Shouyuan akan mengambil beberapa harta, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi hal yang tidak mencolok, dan mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa Zhang Shouyuan tidak akan bisa menyelamatkan ibunya. Namun, wajah tenang Zhang Shouyong benar-benar tercengang saat melihat bahan obat di tangan Zhang Shouyuan. Mengapa benda ini terlihat begitu akrab? Dalam waktu singkat, Zhang Shouyuan bereaksi di tempat dia melihatnya, dan dia memandang Duan Lingtian yang ada di sampingnya. Saat ini, Duan Lingtian berdiri di sana tercengang, dan dia menatap kosong pada benda di tangan Zhang Shouyuan. Umur, akar awet muda. Perasaan Duan Lingtian sekarang sulit untuk dijelaskan dan sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal yang dia rindukan siang dan malam akan muncul di sini dan muncul di tangan Zhang Shouyuan. Saudara Lingtian. Sementara itu, transmisi suara yang sangat jelas masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu adalah suara Zhang Shouyong. Kamu, apakah kamu ingin terus membuat ibu keduaku membayar tindakannya, atau kamu ingin bahan obat ini? Sekarang, Zhang Shouyong telah mengingatnya, benda di tangan Zhang Shouyuan adalah akar awet muda yang diminta Duan Lingtian untuk dicarinya. Aku ingin bahan obatnya. Duan Lingtian tidak ragu sedikit pun dan berbicara langsung. Apa lelucon? Meskipun dia sangat membenci istri patriark klan Zhang, sebelum akar awet muda, sedikit permusuhan antara dia dan istri patriark bukanlah apa-apa. Akar awet muda adalah salah satu dari dua katalis obat sekunder dari pil kelahiran kembali. Jenis katalis obat sekunder lainnya, ramuan sayap Phoenix, telah diperoleh oleh Duan Lingtian. Bahkan jika katalis obat utama yang paling penting dari pil kelahiran kembali, darah Scarlet Phoenix, telah diperoleh oleh Duan Lingtian sejak lama. Adapun bahan obat lainnya, semuanya sangat biasa, dan Duan Lingtian telah menyiapkannya sejak lama. Saat ini, Duan Lingtian dapat dikatakan memiliki segalanya kecuali item penting yang siap. Selama dia mendapatkan akar awet muda, dia akan bisa langsung memurnikan pil kelahiran kembali. Pil kelahiran kembali adalah pil obat yang sangat sombong yang dapat memungkinkan kultivasi seseorang untuk maju dengan pesat. Kehebatan peningkatan seseorang dalam kultivasi sangat mengejutkan. Saya sudah menembus ke tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void sekarang. Jika saya dapat mengkonsumsi pil kelahiran kembali, kultivasi saya mungkin dapat langsung menembus ke tingkat 9 dari tahap inisiasi Void dalam waktu singkat. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan Duan Lingtian sedikitpun. Kekuatan obat dari pil kelahiran kembali dicatat secara rinci dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Lagi pula, ketika kekuatan obat dari pil kelahiran kembali benar-benar dikonsumsi, itu bahkan memungkinkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali yang telah mencapai tahap Kaisar Bela Diri bertahun-tahun yang lalu untuk secara langsung menembus beberapa tingkat. Di tahap Kaisar Bela Diri, perbedaan antara setiap level tidak diragukan lagi seperti jurang yang besar. Energi asal dengan perbedaan satu tingkat saja mungkin akan melampaui perbedaan antara energi asal Duan Lingtian saat ini dan energi asal seorang ahli di tingkat pertama tahap Martial Monarch. Saya mengerti. Setelah dia mendapatkan jawaban Duan Lingtian, Zhang Shouyong mengangguk dan kemudian menatap Zhang Shouyuan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Deal." Sepakat. Kata-kata Zhang Shouyong menyebabkan Zhang Shouyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Sebenarnya, dia awalnya tidak memiliki kepercayaan diri.
Meskipun dia tahu bahwa Zhang Shouyong sudah mulai mencari bahan obat di tangannya sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi dia tidak yakin seberapa besar keinginan Zhang Shouyong untuk mendapatkan bahan obat ini. Sekarang, ketika dia mendengar Zhang Shouyong setuju, hatinya yang ada di tenggorokannya mereda. Dia tidak khawatir Zhang Shouyong akan menarik kembali kata-katanya. Lagi pula, ada sekelompok orang yang menyaksikan perdagangan antara dia dan Zhang Shouyong, jadi dia tidak takut Zhang Shouyong bertindak tanpa malu-malu. Di sini, dengan mengangkat tangannya, akar awet muda di tangan Zhang Shouyuan terbang ke arah Zhang Shouyong. Dia tidak sedikit pun tidak mau. Karena sampai sekarang, dia belum mengetahui apa yang istimewa dari akar keabadian. Ini hanyalah bahan obat yang dia tidak tahu bahwa dia memperolehnya dengan keberuntungan sejak lama, dan dia selalu membuangnya dengan santai di sudut cincin tata ruangnya. Bab 650, Memperbaiki Pil Kelahiran Kembali. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Dia hanya menggali bahan obat ini ketika Zhang Shouyong sedang mencarinya. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada Zhang Shouyong. Meskipun Zhang Shouyong adalah kakaknya dalam nama, tetapi dia tidak pernah menganggap Zhang Shouyong sebagai kakaknya di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir untuk menarik bahan obat ini sebelum Zhang Shouyong, namun tidak memberikannya kepada Zhang Shouyong, menyebabkan Zhang Shouyong menjadi marah. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah seperti hari ini akan terjadi. Tetapi bahan obat yang tidak dia kenal sebagai ganti kultivasi ibunya adalah sesuatu yang dia rasakan manfaatnya. Sepakat, saat ini, kelompok tetua klan Zhang benar-benar terpana, dan mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Awalnya, ketika mereka melihat Zhang Shouyuan menarik bahan obat yang tidak mencolok itu, mereka merasa bahwa Zhang Shouyuan mengundang penghinaan. Namun tidak pernah mereka membayangkan bahwa Zhang Shouyong benar-benar akan menyerah mempersulit istri patriark demi bahan obat ini. Sulit dipercaya, persisnya bahan obat apa itu? Kelompok tetua klan Zhang dipenuhi dengan minat terhadap bahan obat yang saat ini dipegang di tangan Zhang Shouyong, dan perasaan patriark persis sama dengan kelompok tetua. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa putra keduanya dapat menggunakan bahan obat yang tidak mencolok untuk membalikkan keadaan. Tetapi berdasarkan situasi saat ini, akhir dari seluruh masalah tidak buruk. Istri keduanya tidak harus lumpuh pada akhirnya. Masalah hari ini sudah selesai. Zhang Shouyong pergi sebelum kata-kata acuh tak acuh ini sebelum memanggil Duan Lingtian dan kembali ke halaman tempat dia tinggal. Ibu. Zhang Shouyuan menarik napas dalam-dalam saat dia mengulurkan tangannya untuk mendukung wanita yang berkeringat dingin. Wanita itu menatap sosok Duan Lingtian dan Zhang Shouyong yang menghilang dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Setelah Duan Lingtian dan Zhang Shouyong kembali ke halaman, mereka berjalan ke sebuah ruangan bersama. Selanjutnya, Zhang Shouyong memberikan akar awet muda di tangannya kepada Duan Lingtian. Saudara Lingtian, apakah bahan obat ini sangat penting bagimu? Saat itu, ketika Duan Lingtian memintanya untuk membantu mencari akar awet muda, dia belum menyadari pentingnya akar awet muda bagi Duan Lingtian. Tetapi setelah kejadian hari ini, itu malah membuatnya menyadari betapa pentingnya hal itu bagi Duan Lingtian. Ya, itu sangat penting. Duan Lingtian dengan kuat menggenggam akar awet muda saat dia mencoba yang terbaik untuk menekan perasaan di dalam hatinya, dan dia menyimpannya di cincin tata ruangnya seolah-olah dia telah mendapatkan harta yang berharga. Tidak peduli apa, keberuntunganmu tidak buruk, aku tidak pernah membayangkan bahwa saudara laki-laki keduaku benar-benar akan memiliki akar awet muda ini. Zhang Shouyong menghela nafas. Jika bukan karena kamu datang untuk mengecam kejahatan mereka hari ini dan menyebabkan ibunya berada dalam situasi berbahaya, dia mungkin tidak akan menyerahkan akar awet muda. Zhang Shouyong tahu betul konflik antara dirinya dan Zhang Shouyuan. Bahkan jika Zhang Shouyuan memiliki akar keabadian dan tahu bahwa dia sedang mencarinya, Zhang Shouyuan tetap tidak akan memberikannya kepadanya. Paling-paling, Zhang Shouyuan akan dengan sengaja mengeluarkan akar awet muda untuk membuatnya marah. Aku juga tidak pernah mengharapkannya. Duan Lingtian mengangguk. Insiden hari ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak percaya. Jika dia tidak datang ke perkebunan klan Zhang untuk mencari Zhang Shouyong hari itu, jika dia tidak bertemu dengan saudara kedua Zhang Shouyong, Zhang Shouyuan, maka dia tidak akan mengeksekusi keterampilan jiwa, 1000 ilusi, untuk memainkan trik Zhang Shouyuan. Dia juga tidak akan menyinggung istri Zhang klan patriark karena ini,
menyebabkan dia membencinya sampai ke tulang dan mengirim bawahannya untuk membunuhnya. Semua ini seolah-olah sudah ditakdirkan oleh surga. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Selanjutnya, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan dia memandang Zhang Souhyong dan berkata dengan tulus. Kakak Zhang, tidak peduli apa, jika bukan karena Anda hari ini, tidak mungkin bagi saya untuk memaksa ibu kedua Anda sejauh itu. Jika saya tidak bisa memaksanya sejauh itu, kakak kedua Anda akan tidak mengambil akar awet muda sebagai syarat pertukaran. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, alasan dia bisa mendapatkan akar keabadian adalah karena Zhang Souhyong pada akhirnya. Saudara Lingtian, Anda terlalu sopan. Jangan lupa bahwa Anda telah memberi saya senjata roh kelas 3. Tidak peduli seberapa berharganya akar awet muda, mungkinkah itu bahkan bisa lebih berharga daripada senjata roh kelas 3. Zhang Souhyong menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Zhang Souhyong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Souhyong akan membandingkan akar awet muda dengan senjata roh kelas 3. Lagi pula, senjata roh kelas 3 bukanlah hal yang langka baginya. Selama dia memiliki bahan, dia bisa memperbaikinya kapan saja, sedangkan akar awet muda berbeda. Memperoleh akar awet muda juga berarti dia bisa secara resmi mulai memurnikan pil kelahiran kembali. Ketika dia memikirkan surga yang menentang kekuatan obat dari pil kelahiran kembali, perasaan Duan Lingtian melonjak sekali lagi. Kakak Zhang, karena masalah hari ini telah ditangani, aku juga harus pergi. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Souhyong. Saat ini, dia tidak sabar untuk pulang, karena dia berharap tidak lebih dari kembali dan memperbaiki pil obat yang menentang surga, pil kelahiran kembali. Aku akan mengirimmu ke sana. Kali ini, Zhang Souhyong tidak hanya secara pribadi mengirim Duan Lingtian keluar dari Zhang Clan Estate, dia bahkan mengirim Duan Lingtian sampai ke Darkstone Estate. Aku akan menemuimu dalam sebulan. Sebelum Duan Lingtian memasuki Darkstone Estate, dia tersenyum ringan saat berbicara dengan Zhang Souhyong. Aku akan menemuimu dalam sebulan. Zhang Souhyong mengangguk. Zhang Souhyong hanya berbalik dan pergi setelah dia melihat Duan Lingtian dengan aman memasuki Darkstone Estate. Alasan dia secara pribadi mengirim Duan Lingtian kembali adalah karena dia khawatir ibu keduanya akan sekali lagi mengirim bawahannya untuk menyerang Duan Lingtian. Dia sangat jelas tentang temperamen ibu keduanya, dia membalas dendam untuk keluhan terkecil tanpa meninggalkan ruang untuk berbalik. Duan Lingtian baru saja memasuki Darkstone Estate ketika dia mendengar dengusan dingin menemukan halaman di depan, dan ketika dia melihat dengan cermat, itu adalah Tuan Muda Pedang, Long Yun, yang dengan dingin menatapnya. Long Yun. Alis Duan Lingtian terangkat saat kekuatan spiritualnya terentang untuk menyelimuti Long Yun. Dalam waktu singkat, sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Surga, apa yang telah saya lihat? Ini terlalu gila, kan? Duan Lingtian tertawa getir di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika kekuatan spiritualnya menyelimuti Long Yun sebelumnya, dia mendeteksi kultivasi Long Yun pada saat pertama yang memungkinkan. Tapi budidaya Long Yun telah melebihi harapan Duan Lingtian. Tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Kultivasi Long Yun benar-benar melampaui kultivasinya saat ini. Duan Lingtian sedikit terdiam. Sepertinya sangat mungkin bahwa kultivasi orang ini telah didorong oleh setumpuk buah roh, sepertinya Tuan di belakangnya tidak kekurangan simpanan buah roh. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tidak dapat disangkal, jejak kecemburuan telah muncul di hati Duan Lingtian. Dia merasa pertemuannya yang kebetulan sudah bisa dianggap tidak buruk. Tapi meski begitu, kultivasinya masih kalah dengan Long Yun. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Long Yun sebelum menuju halaman tempat dia tinggal. Selama saya mengkonsumsi pil kelahiran kembali, saya akan dapat melampaui Long Yun saat ini dalam sekali jalan. Di tahun depan, selama pemahaman saya dalam konsep angin dapat ditindaklanjuti, maka itu tidak akan mustahil bagi saya untuk menerobos ke tahap interpretasi Void sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian jauh lebih lega. Dia memiliki kartu truf yang merupakan pil kelahiran kembali. Duan Lingtian, kamu keluar lagi. Ketika halamannya tepat di depan matanya, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian berbalik untuk melihat dan melihat Su Li berjalan dengan langkah besar dari halaman di dekatnya, dan wajah Su Li bersinar. Su Li. Duan Lingtian tersenyum kepada Su Li, dan kemudian kekuatan spiritualnya membentang untuk menyelimuti Su Li dan mendeteksi kultivasi Su Li saat ini.
Tapi hasilnya memukul Duan Lingtian sekali lagi. Kedelapan, tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Bisakah itu menjadi lebih gila? Tuan Suli dan Long Yun benar-benar memiliki sumber daya yang besar. Mereka sebenarnya mampu mengambil begitu banyak buah roh yang berbeda untuk dikonsumsi Suli dan Long Yun dan maju dalam kultivasi. Ketertarikan yang cukup besar terhadap Tuan Suli dan Long Yun telah muncul di hati Duan Lingtian. Sepertinya Suli pasti bisa maju dalam kompetisi bela diri dinasti, adapun Long Yun, dia juga memiliki peluang besar. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Duan Lingtian, aku lupa bertanya terakhir kali, di mana iblis kecil yang mengikuti di sisimu? Suli melihat sekeliling dan memastikan tidak ada jejak iblis kecil sejak hari itu sebelum tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Oh dia pergi sementara, kata Duan Lingtian. Dia secara alami tahu siapa iblis kecil yang disebutkan Suli, tidak diragukan lagi itu adalah Han Suenai. Di mata semua orang termasuk Suli, mereka semua menganggap gadis kecil Han Suenai itu sebagai iblis kecil. Tak perlu dikatakan lagi, Duan Lingtian sangat menyetujui cara menangani Han Suenai ini. Iblis kecil itu memang sangat cocok dengan Han Suenai. Emas kecil, hitam kecil, putih kecil, aku harap kalian semua bisa selamat. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepaskan King Nu itu. Ketika dia selesai berpikir, cahaya dingin berkedip di mata Duan Lingtian dan dia bersumpah di dalam hatinya. Suli, aku akan masuk dulu. Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Suli sebelum kembali ke kamarnya. Suli baru sadar kembali setelah sosok Duan Lingtian menghilang dari depan matanya, dan dia mengungkapkan seutas senyum saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian, aku seharusnya bisa melampauimu kali ini, kan? Kata-kata Suli jelas dipenuhi dengan keyakinan terhadap kekuatannya saat ini. Tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Itu cukup untuk membuat Suli dipenuhi dengan kepercayaan diri. Duan Lingtian secara alami tidak tahu apa yang Suli gumamkan setelah dia pergi. Jika tidak, dia hanya akan tersenyum acuh tak acuh. Lagi pula, dia mampu memperbaiki pil kelahiran kembali hari ini, dan begitu dia mengonsumsi pil kelahiran kembali, dia akan dapat mencapai transformasi yang mirip dengan terlahir kembali dalam api seperti Divine Beast Phoenix. Pada saat itu, kultivasinya akan mengalami perubahan besar yang mengguncang dunia. Duan Lingtian, yang kembali ke kamarnya, tidak melakukan hal lain, dan dia langsung menarik kuali senjata roh kelas 3 yang dia perbaiki tempo hari. Setelah dia menarik kuali, dia pertama-tama menarik 2 jenis katalis obat sekunder, akar awet muda dan ramuan sayap Phoenix. Selanjutnya, dia menarik setumpuk bahan obat. Metode penyempurnaan pil kelahiran kembali, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Di kedalaman pikirannya, catatan yang berkaitan dengan metode penyempurnaan pil kelahiran kembali dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah menyatu satu persatu ke dalam ingatannya, dan itu menjadi bagian dari ingatannya sendiri. Setelah dia memastikan bahwa dia telah sepenuhnya memahaminya, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Sekarang, saya akan mulai menyempurnakan pil kelahiran kembali. Dengan mengangkat tangannya, pil fire berwarna ungu dengan jejak tepi tembaga yang menutupi sekelilingnya berkedip di tangannya, dan itu adalah Valet Copper Pil Fire. Api pil tembaga Valet juga disebut api pil kelas 3, dan dimiliki oleh alkemis kelas 3.